Di situ itu apa, si Nanang itu ngomong gini, ya apa Pak Katuas, gak anu ngene ta. Terus saya nyoba di situ duduk, gimana caranya saya tunjuk, mudah-mudahan diberi keselamatan si Agus ini. Di situ ternyata beliau itu bersetubuh sama buaya. Ternyata perempuan itu memang jelmaan dari buaya itu yang nyari mangsa. Setelah si Agus itu didatangi Nanang di situ, maaf ini jorok ya saya ngomong, karena apa, saya kaget, menyesal, nggak bisa ngomong gimana. Maaf, burungnya si Agus itu hilang Pak ya? Iya, burungnya Agus itu hilang. Maaf, tinggal apa ya, Telurnya aja. tinggal telurnya. Saya ngomong gini sama Nanang, Nang, ya Pak Katuas, kon Agus hilang loh, temen dah delok nih lo kari kijile, saya ngomong gitu. Lah nanti Pak, ya golek ono. Nanang datang ke situ, si Agus itu ngomong gini, Pak Dandru, aku sepurone sing akeh ya. Nah, Agus itu dari Nganjuk. Nyapa Gus, jaluk sepuro. Iki ngene, tolong engkau kelambiku kirim nomole ya seminggu maneh. Lah kuwi arep ndi? Saiki kamu lu rolling. Digenteni Nanang, kamu istirahat. Besok kuwi jam 12 neng pos 13. Aku nyerah neng kene Pak Dandru. Lah terus maksudmu piye? Nah, terus Nanang itu minta rokok ke saya. Pak Katuas, aku nyun rokok. Oh iku neng sebelah jok sing enek kotak besi bukan. Di situ si Nanang itu ngambil rokok. Ini saya sudah gimana ya, ndak satu kali, dua kali, berapa kali kejadian seperti itu. Mungkin rekan-rekan yang ada di sini di PT ATM, hati-hati, kalau bisa mending kerja yang lain ya. Di situ sudah banyak tumbal. Begitu kejadian minta saya ini yang terakhir. Nah, si Agus itu badannya itu lubang-lubang kayak cakaran gitu ya. Itu saya angkat itu dia sadar. Nah, saya tanya, dia sadar. Gus, sadar Pak Dandru, maaf ya, waktu saya mepet. Loh, mepetnya gimana? Begitu gitu itu loh, dia itu kok bodoh sekali itu loh saya gitu. Loh ngapain Gus kamu gebur di situ tuh, nyelam slup Di muara tadi Pak? Iya, di muara itu. Saya juga ikut renang ke situ. Sepatu saya lepas, maaf. Saya cuman dia itu sampai renang ke situ Pak? Dia renang itu jam 5:30. Ya tujuannya renang itu apa Pak? Saya tanya, Gus kamu kemana? Saya mau pulang ke pos itu aja Pak. Saya enggak di camp sana, saya di pos itu, di camp situ. Loh, itu sawit Gus, itu enggak ada campnya. Ya Allah, kamu istighfar. Iya Pak, ini loh mes saya yang baru, yang kemarin dibuatkan sama Mbah Mun. Nah, si Nanang saya suruh nelpon Mbah Mun, karena waktu itu ada sinyal. Nang, tolong telepon Mbah Mun. Mbah Mun ditelepon, saya juga nunggu situ. Karena saya tidak sabar, saya ngebur lah di situ. Nah, ngebur itu kan sudah gelap itu. Jam 5:30 udah gelap. Terus Nanang teriak-teriak, Pak, mandek Pak, mandek. Apa Nang? Karena airnya keruh kayak kopi itu, saya minum situ sambil gebek-gebek ini. Saya tanya, apa Nang? Mbah Mun rene Pak. Nah, terus Mbah Mun gawa wong papat. Duh, sapa wong neng pos siji, telu, pos siji, pos loro, pos 6, pos 8 Pak mrene. Loh, gak sida rolling. Iki Pak, Mbah Mun nek sing ngomongi. Lho sapa ngomongi? Pak Yai. Pak Agus kon saman kon narik sikile apa kaose. Loh. Ya sih aku tak minggir sih. Balik lagi saya ke teman-teman itu, ke Mbah Mun. Mbah Mun ngomong, Pak Dandru, Pak Agus tolong tarik bajunya. Loh Mbak, itu sudah di pinggir. Saya renang sama Mbah Mun tuh. Di pinggir itu ternyata itu apa ya? Bukan parit.
ternyata kayu besar di situ. Di muara tadi Pak. Iya, di tengah-tengah itu. Tengah muara tadi. Iya, di tengah muara itu pohon apa ya? Ulin apa itu. Saya pegangan situ sama Mbah Mun ini licin. Terus Mbah Mun ngomong gini, Pak Dando, iya Mbah Mun, iya. Iki lho sing digendong awake dhewe iki duduk kayu dak no. Lho, lah apa Mbah? Iki lho ula. Itu nyata sumpah itu. Ular itu bukan ular kobra, sejenis apa itu? Kalakonda apa ya itu? Besar sekali itu. Saya di situ tuh nangis saya. Tapi Bener. kelihatan kayu Pak ya. Kelihatannya kayu. Karena malam itu kan enggak pakai senter saya. Jadi nggak kelihatan Pak. Enggak kelihatan. Cuman si Nanang itu, Nanang, Joko, terus sama aduh Yosep itu nyenteri dari pinggir. Itu gerak itu. Gerak itu yang saya sangka kayu, orang Jawa mirip kayu gitu ya. Saya pegangan lama-lama kok licin. Terus kuku saya maaf ini hilang nih. 3 ini hilang. Hilang keluar darah. Loh itu dia gerak. Oh geraknya itu. Iya, gerak itu saya teriak di situ kayak orang mau mati tuh. Mbah Mun tuh renang terus sampai di pinggir saya. Mbah Mun, tolong. Pandandru sepurone golek urip dhewe-dhewe gitu. Saya gini, Masya Allah Mbah ini. Akhirnya saya tetap renang aja. Ular itu ternyata jalannya di air itu dia bukan begini. Umumnya ular kalau datangi manusia gini Mas ya. Iya. Nah, itu ndak minggir dorong saya. Akhirnya saya kedincet. Saya ngomong gini, Mbah, sepurone sing oke, mbokan putune iki liwat ngene sampean. Nah, habis itu Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya lihat di situ, begitu ular itu nyelam, itu almarhum itu nongol, mukanya sudah tidak ada, tinggal batok kepala belakang itu sama badannya di depan tuh hancur. Almarhum siapa itu Pak? Almarhum Agus. Yang meninggal di situ Pak? Ya, yang meninggal itu, yang katanya dia ada mes baru situ, katanya itu sudah apa? Katanya daratan, ternyata itu ular. Nah, ternyata kurang ajarnya Haji itu, dia anggota yang di situ kalau ditanya kemana nih security-nya, ndak ada Pak Haji. Oh dia pulang kampung. Saya SP sama saya resign, alasannya gitu. Ternyata Haji itu 5 kali naik haji ya, hasilnya yaitu tadi pakai pesugihan, pakai tumbal. Kalau menurut panjenengan, pesugihan apa jenisnya itu Pak? Kalau menurut saya ya, karena di Jawa sama Kalimantan kan lain ya. Iya. Kalau di Jawa biasanya kalau seperti itu pasti kan Nyi Blorong. Iya. Nah itu sudah tidak asing lagi menurut saya. Setelah saya di situ, maaf, saya terpaksa waktu itu saya meditasi. Ya, meditasi di situ saya duduk, rekan-rekan tak suruh di belakang saya mohon petunjuk gimana ini. Ternyata saya ditunjukkan di pos 17. Di pos 17 di situ tuh ada sejenis kayak padepokan. Nah, beliau mengatakan ke saya, "Nak, gitu ya. Kalau dalam bahasanya sana, kamu besok jam 12 siang ya, kamu datang ke situ. Nanti kamu lihat di situ ada apa. Tolong kamu jangan mengeluarkan suara. Kamu datang harus sendiri dari tempatmu yang nanti kamu pulang ke sana, kamu tidak boleh naik kendaraan." Nah, saya jalan itu dari pos 10 ke itu namanya Fanta. Nah, di situ ada apa? Kayak balai-balai gitu ya, tinggi. Saya di situ, sumpah ini saya ngomong, datang ke situ. Di situ ada orang tua satu di situ. Nah, saya kira itu Mbah Mun. Perjalanan saya dari pos 9, 10 itu aja setengah jam. Nah, ke Fanta tadi itu
itu saya ada 3,5 jam perjalanan. Nah, setelah di situ saya naik di tangga itu, saya salami sama saya, dia bukannya nyalam ke saya, bukan jawab assalamualaikum Mbah Mun. Ternyata begitu ngelihat ke saya itu bukan Mbah Mun. Mukanya itu ngeri sekali, keriput. Terus kalau di Papua itu kayak suku Asmat yang sudah di apa itu Diawetkan, Pak. diawetkan. Itu duduk gini sambil tanya ke saya. Nah, setelah saya meditasi dapat petunjuk itu, di situ ada apa ya, pendopo lah ya, kalau di Jawa pendopo. Saya datangi ke situ karena kan agak tinggi tuh, sekitar 2 meter 3 meter. Saya datangi ke situ, saya salami. Di situ saya menurut saya itu Mbah Mun, karena lihat dari badannya dari belakang Mbah Mun. Setelah saya salami, bukannya Mbah Mun. Nah, saya mau lari, kakek itu ngomong gini, ndak usah lari, kamu ndak usah takut, karena kamu di sini tujuannya apa, mau tahu kan? Saya jawab iya Mbah. Terus heran saya, yang saya kira Mbah Mun tuh wajahnya tuh lain, kayak orang Papua itu, kayak suku Asmat itu loh, yang sudah Awetkan ya? diawetkan, nah, di formalin ya, duduknya udah beritu. Maaf Mbah, saya kira tadi sampan itu Mbah Mun. Saya mohon petunjuk sama sampean, tolonglah bantu saya, karena saya jauh-jauh dari Jawa ke sini, tujuan saya itu apa, kerja. Tapi setiap kerjaan saya dari bulan sekian sampai bulan sekian tahun ini selalu ada kejanggalan Mbah. Nah, Mbah itu ngomong gini sama saya, pakai bahasa Dayak. Saya ngomong maaf Mbah, saya enggak tahu bahasanya sampean, samaan pakai bahasa Indonesia aja. Mbah itu ngomong, iya. Saya jawab, tapi istilahnya orang Jawa, saya enggak boleh ngaber. Saya enggak boleh ngaber, cerita sana sini. Yang penting apa yang saya sampaikan kamu telah sendiri. Saya berjanji Mbah, saya tidak akan cerita siapapun, baik sama anggota saya yang sudah ini Mbahnya udah tahu. Iya saya tahu, namanya si A, si B, si C sampai D. Nah, terus Mbah itu ngomong gini, kamu biar tahu nak. Iya, gimana Mbah? Uang itu dari sini. Nah, terus saya jawab, dari sininya itu di mana? Terus saya ngomong gini, Mbah itu dengar suara saya. Kamu biar tahu nak, ya, bosmu itu kekayaannya itu anggota yang di sini yang jaga, yang manen sawit di sini, sopirnya yang di sini, bahkan anaknya adiknya yang perempuan itu buat tumbal. Masya Allah. Itu buat tumbal. Itu di situ saya jujur ngomong, saya nangis. Saya nangis. Terus saya tanya lagi, kamu utarakan di hati kamu yang kamu mau sampaikan ke saya. Saya jawab semua. Nah, terus saya tanya, Mbah, berarti bos saya itu selama sekian tahun itu kira-kira korbannya ada berapa? Saya mau jawab, ya, kamu tidak usah takut ke saya. Saya tahu kamu punya agama, agamamu Islam. Kamu baca yang kamu bisa. Ya Mbah, terima kasih. Kamu dekat ke sini tidak apa-apa. Kamu kalau saya ngomong jauh, kamu tidak dengar. Iya Mbah. Dari pos yang dulu sampai sekarang itu, korban yang di sini sama bos saya gimana Mbah? Caranya sama.
caranya sama, cuman bedanya kalau di Jawa itu ini tumbalnya itu kayak nyebut ya, nyebut tempat-tempat ritual yang ada korban pesugihan, contohnya kayak Gunung Kawi, terus kayak Dewi Lanjar, terus di Tulungagung itu Toho apa-apa itu disebut sama kakek itu. Saya di situ sampai bukannya saya dengar itu seneng, enggak, saya gemeter. Nah, kakek itu ngomong gini, kamu ndak mungkin bikin tumbal sama bosmu, ya, kamu ndak mungkin bikin tumbal. Ini saya ceritakan apa kalau di tempat kamu di Jawa, iya gimana Mbak? Ini namanya pesugihan blorong. Gitu. Ternyata blorong itu namanya satu cuma di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi di Kalimantan itu namanya lain lagi. Tapi apa ujung-ujungnya yaitu blorong tadi itu. Cuma namanya di Dayak sana lain lah gitu ya. Nah, intinya ternyata bos saya itu naik haji 5 kali itu uang-uangnya uang itu dari pesugihan. Intinya tumbalnya blorong itu tadi. Jadi teman-teman bapak itu meninggal berarti menjadi tumbal apa? Iya. Tumbal bosnya ya? Iya, tumbal bos saya yang saya sudah sebut dari awal-awal itu. Kakek itu cerita sama saya, nangis tapi saya taruh di dalam aja. Kakek itu ngomong, kamu udah tidak usah nangis, yaitu yang saya ceritakan selama saya di sini, saya dimintai ini sama bosmu, saya minta, ya, saya minta ganti. Terus jawab bos saya apa? Seumpama itu bukan saudara saya, ini ada saudara saya satu aja, yang saya kirim lainnya anak buah saya semua. Nah, ya intinya yaitu tadi, pesugihan bos saya itu blorong. Ya. Jadi sudah banyak tumbal di sana Pak ya? Sudah banyak, mungkin Mas kalau dihitung itu bukannya puluhan atau ratusan orang, ribuan orang Mas. Jadi Bapak mengundurkan di situ tuh ada merasa was-was apa takut Pak ya? Saya waktu itu bukan saya ini taunya bos saya setelah diceritakan sama kakek itu ya, terus saya kan pulang itu Mas ya ke pos. Terus setelah saya nemui anggota saya di pos 13 itu, bosnya ngomong gini, Pak Dandro, oh ya bos, ini jenengan saya kasih SP. Loh, kenapa bos? Kesalahan saya apa? Terima kasih kalau apa kesalahan saya itu real nyata. Terus saya mikir, apa gara-gara saya di tempat padepokan dia itu gitu ya? Itu padepokan itu kelihatan secara wujud apa itu gaib Pak? Itu awalnya jujur Mas, saya itu ada 2 pertanyaan waktu itu ya, ini nyata atau gaib. Nah, ternyata itu ada Mas, nyata ya. Emang wujud semua orang bisa melihat Pak ya? Bisa melihat. Tapi kalau nemui kakek itu kan ngomong dulu sama saya, nak, dari sekian penjagaan di sini, bosmu itu ada 2 orang, kamu sama yang satunya. Jujur yang satunya sebelum kamu itu sama bosmu itu nyewa preman untuk bunuh orang itu. Itu ceritanya kakek yang di alam sana itu. Terus itu kakek itu termasuk bukan manusia Pak ya? Bukan, itu apa ya, cuman istilahnya kalau di alam kita itu kayak juru kunci.
gitu ya. Juru kunci Itu orang anu ya, orang kasat mata apa orang bukan manusia lah intinya ya. bukan Mas, itu alam kedua kita. Itu pun orang tertentu katanya kakek itu, yaitu tadi yang pertama yang di atas saya pernah ditanya gitu sama bos saya, kenapa kamu pecicilan di sana, kenapa kamu tanpa izin saya kok tahu-tahu ke sana gitu. Itu ceritanya dari kakek itu sampaikan ke saya, karena waktu itu orang yang pertama itu sebelum saya datang ke situ, kakek itu berarti mengikuti dia kemanapun bosnya itu pergi, dia ikut, mungkin seperti itu. Terus tempatnya itu di tengah hutan apa di perkampungan, Pak? Itu di tengah, Padepo apa pendopo tadi, Pak? iya pendopo. Itu di tengah-tengah sawit. Itu kalau mau ke pantai itu sekitar, kalau naik motor itu sekitar 10 kilo Mas ke pantainya. Itu dari kampung jauh. Nah, terus tempat itu memang saklar ya, di bawah itu ada dupa yang besar. Itu waktu itu kalau saya tanya itu dupa itu harganya sekitar 15 juta Satu ya, Pak ya. itu besarnya dupa itu sebesar kayak kaleng itu Besarnya ya. iya. Itu pun bos saya pesan, Berarti nggak pernah mati dupa itu, Pak ya? dupa itu selalu menyala. Nyala ya. Iya, selalu menyala Masya. dupa itu ada orang khusus, gajinya per bulannya itu sekitar 40 juta Per bulan untuk merawat untuk menyalakan lilin tadi. khusus nyalakan lilin, Pak. Ya, khusus menyalakan lilin itu aja. Jadi ngecek ke situ cuman lihat lilin tinggal sedikit, dia nunggu di situ. Bahkan di situ tuh tidak ada manusia yang berani ke situ. Tidak ada Mas di situ. Ya intinya bos saya itu pesugihannya blorong. Itu tahun berapa? Itu tahun 2021. Berarti masih 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama Mas Pernah Odeng. bercerita tentang Nggih, pengalamannya. nggih, Kami dari tim ekspedisi Kang Odeng mau Nggih. pamit undur diri. nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.